الفاتحة إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وذرياته وأهل بيته الكرام، خصوصا لمؤلف هذه الكتب الشيخ محمد نواوي الجاوي والشيخ شهاب الدين بن حجر العسقلاني والشيخ الجاتي والشيخ مجاهر والشيخ بخاري والشيخ عبد المعين والشيخ معلم شافعي هذامي والشيخ عبد الكريم مرزوقي والشيخ أمير الدين وجميع مشايخنا ومعلمينا وأستاذنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولفتوح العلم والخير والحكم. الفاتحة. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah. Wa'alamu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala la yanbaghi lil alimi an yaskuta bi ilmihi wa la lil jahili an yaskuta bi jahlihi. Wa bi sanadil muttasil al imam al muallif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a bihi wa bi ulumihi fid darain amin. Qala Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari kita lanjutkan kajian kita, yaitu makalah yang ke-11. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wal maqalatul hadiyata asyarata. Adapun makalah yang ke-11, ya benar ya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang datangnya daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Igtanim khamsan qabla khamsin. Igtanim, manfaatkanlah olehmu khamsan, 5 perkara. Qabla khamsin, sebelum datangnya 5 perkara. Ya, ini hadis ini merupakan asal muasal lagu yang sering kita dengar kan? Ya. Ingat 5 perkara sebelum 5 perkara. Nah ini, ya. Jadi apa namanya? Itu berdasarkan hadis Nabi. Kata Nabi, manfaatkanlah olehmu 5 perkara sebelum datangnya 5 perkara. Ai jelasnya if'al khamsata asya'a. If'al, lakukanlah olehmu, perbuatlah olehmu, kerjakanlah olehmu khamsata asya'a, akan 5 perkara. Qabla husuli khamsi halatin, sebelum datangnya 5 keadaan, datangnya 5 kondisi. Apa itu yang pertama? Kata Nabi, syababaka qabla haramika. Manfaatkanlah syababaka, akan masa mudamu. Jadi definisi muda itu 40 ke bawah, itu masih muda.
Syababaka akan masa mudamu, qabla haramika sebelum datang masa tuamu. Bi fathataini dengan dibaca fathah keduanya, haro ya, ha sama ro-nya. Haramika. Ai jelasnya if'alit ta'ata, if'al. Kerjakanlah olehmu at-ta'ata akan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat, ngaji, baca Quran dan yang lainnya. Hala qudratika, ketika kamu mampu. Hala qudratika, ketika kamu merasa mampu. Qabla hujumil kibari, sebelum datangnya masa tua, alaika atas dirimu. Jadi pesan Nabi itu manfaatin masa muda kita. Kenapa? Karena orang kalau masih muda itu fisiknya masih kuat, memorinya juga belum penuh banget. Iya. Kemudian kesibukannya juga belum terlalu banyak kalau masih muda, apalagi usia-usia belasan. Makanya Imam Syafi'i mengatakan, wallahi hayatul fata al-ilmu wat-tuqa. Demi Allah, kata Imam Syafi'i, hidupnya anak muda itu adalah mencari ilmu dan melakukan ketakwaan, yaitu amal soleh. Jadi kata Imam Syafi'i, kalau seandainya masih muda itu banyak-banyakin nyari ilmu tuh, ya, kemana kemari, ya kan di sekitar kita ini banyak tuh pengajian-pengajian. Mumpung kita masih muda. Kalau udah tua mah ya udah, kalau kena angin langsung masuk angin, banyak yang dirasa, banyak urusan, memorinya juga udah penuh. Kalau masih muda kan ngapalin juga enak, fisik masih semangat, masih kuat dan yang lainnya. Jadi banyakin ngaji, ya. Biar apa? Biar nanti kita punya amal soleh itu banyak nanti ketika kita di akhirat di situ. Kalau kita merasa mampu untuk mencari ilmu, cari ilmu sebanyak-banyaknya di situ. Ngaji kemana aja, mau pagi, mau sore, mau siang, mau malam gitu. Nah, kalau seandainya kalau kita mencari ilmu itu terasa berat, yang kedua at-tuqa, yaitu melakukan ketaatan kepada Allah, banyakin ibadah gitu. Baca Quran, sholat berjamaah, berzikir dan yang lainnya. Ya, mumpung kita masih muda. Kalau masih muda itu masih semangatnya masih luar biasa di situ. Melakukan apapun jenis ibadah masih kuat kita. Tapi kalau udah tua banyak yang dirasa, banyak yang halangan-halangan yang menghalangi dia. Makanya kata Imam Syafi'i, kalau ada anak muda kagak ngaji gitu, maka ucapkanlah kepada dia, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Cuman jangan depan orangnya, ntar kita ditabokin sama dia. Artinya apa? Sungguh disayangkan orang masih muda itu nggak mau ngaji, nggak mau ibadah. Orang yang ketika di mudanya itu bermalas-malasan, maka nanti di masa tuanya itu akan sibuk. Ya, kenapa? Ya karena dulunya itu tidak memanfaatkan masa mudanya. Bisa juga maknanya adalah orang yang ketika di dunianya tidak bersungguh-sungguh untuk ibadah, maka di akhiratnya nanti dia pontang-panting di situ. Ya. Jadi kata Nabi, mumpung kita masih muda nih, ya perbanyak kita ini untuk melakukan amal-amal soleh di situ buat bekal kita nanti ketika kita menghadap Allah. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua kata Nabi yang harus kita manfaatkan adalah wasihhataka qabla saqamika. Dan manfaatkanlah olehmu sihhataka, masa sehatmu. Lagi sehat nih kita. Qabla saqamika, sebelum datang sakitmu. Ai jelasnya if'al.
kerjakanlah olehmu al-amal sholihah, akan amal soleh, hala sihhatika, ketika masa sehatmu, qabla husuli mani'in, sebelum datangnya penghalang-penghalang daripada kita beribadah sama Allah. Kamarodin, seperti sakit. Kalau kita udah sakit kayak stroke ataupun yang lainnya, penyakit-penyakit ya, nauzubillah min zalik gitu, itu kita nggak bisa ngapa-ngapain tuh, yang ada kita di tempat tidur ya. Kita nggak bisa yang namanya itu beribadah dan yang lainnya. Jadi mumpung sebelum kita ini datang yang namanya penghalang ya, masa sehat kita pakai, kita manfaatkan untuk beramal soleh di situ. Mumpung masih sehat, karena kan kita nggak tahu nih ya, sehat kita itu sampai kapan di situ. Dalam sebuah hadis dikatakan, kalau Allah membalas kebaikan seseorang itu cirinya Allah bikin sehat terus, dia punya badan tuh. Itu cirinya tuh. Jadi ciri orang itu sedang dibalas kebaikannya oleh Allah adalah badannya itu Allah bikin dia sehat terus. Tapi untuk apa? Untuk fi ta'atillah, untuk ketaatan sama Allah. Ada yang GR banget gitu, wah berarti saya lagi dibalas kebaikan sama Allah nih, saya sehat terus, agak sakit-sakit kayak gitu. Cuman agak ngaji, agak membayang, agak puasa dan yang lainnya. Itu mah temannya Fir'aun itu mah. Jadi kalau Allah sedang membalas kita punya kebaikan, kita punya ibadah, itu cirinya Allah senantiasa memberikan kesehatan bagi kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu cirinya tuh. Nah, maka dari itu ya manfaatin tuh ya sehat kita ini untuk senantiasa beribadah kepada Allah. Wa yajuzu qira'atu saqamika bil wajhaini. Boleh membaca kata saqamika bil wajhaini dengan dua cara. Bi fathataini, yang pertama dengan dua fathah, artinya dua-duanya fathah, huruf awal dan huruf keduanya. Saqo, sinnya fathah, qafnya juga fathah, saqamika. Ataupun versi yang kedua au bi dhammin fasukunin ya, atau fasukunin, atau dengan dibaca dhammah huruf yang pertamanya kemudian disukunin huruf yang keduanya, sukmika. Jadi wasihhataka qabla sukmika gitu. Jadi ada dua versi bacanya di situ. Kenapa tuh kok ada dua di situ? Li'anna riwayata, karena bahwasannya periwayatan hadis ini lam tu'lam, tidak diketahui. Berarti namanya hadisnya hadis majhul, tidak diketahui perawinya. Ya. Wal ihtiyatu, adapun untuk berhati-hati ya kan, menyikapi dua bacaan ini nih. Ini bacanya gimana ya? Sakomika apa sukmika gitu. Kita mau jadi khotib gitu kan. Jangan sampai salah nih bacanya nih. Sakomika apa sukmika gitu. Nah, maka kita kalau pengen berhati-hati, ayyaqra'a, hendaknya dia berkata bihima, dengan keduanya. Jadi bacanya sihhataka qabla saqamika au sukmika, atau yang lebih hati-hati lagi kita tambahkan kalimat au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alal badali, sebagai badal, artinya gantian gitu, dua kali baca gitu. Wasihhataka qabla saqamika au wasihhataka qabla sukmika gitu. Liyusadifa, agar ya tepat gitu. Liyusadifa, agar tepat ar-riwayata, akan periwayatannya. Kalau kita bacanya satu doang kan khawatir ternyata periwayatannya itu malah sebaliknya. Nah, cari aman ya udah dua-duanya aja udah gitu kita baca. Atau au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang kedua. Jadi manfaatkanlah masa sehat kita sebelum datang ya halangan-halangan berupa sakitnya. Kemudian kata Nabi, wa ghinaka qabla fakrika, dan manfaatkanlah olehmu
Ghinaka, ya, masa kayamu. Lagi jaya nih, ya kan, lagi apa aja gampang. Nyari duit tuh kayaknya Allah mudahin terus gitu. Usaha apa aja, wow, langsung cair terus, ya, maju terus di situ. Nah, kita manfaatin tuh masa kayaknya kita. Qabla fakrika, sebelum datangnya masa fakirmu, masa susahmu. Jadi mumpung kita lagi dimudahin sama Allah nih, masalah kita punya rizki, kita punya usaha, banyak-banyakin dah kita beramal soleh dengan harta kita. Dengan cara apa? Yaitu salah satunya kita bantu masjid nih yang kita lagi bangun di situ. Kita bantu yang namanya pesantren, kita bantu anak yatim, fakir miskin. Semua yang fisabilillah kita bantu di situ. Kenapa? Karena khawatir nanti kalau seandainya kita pailit secara tiba-tiba, kita belum ngapa-ngapain dengan kita punya harta di situ. Nah, itu kan jadi bahaya di situ. Kayak kemarin Covid tuh, yang tak diduga-duga gitu kan. Semuanya pada tiarap di situ. Nah itu, jadi betapa Nabi itu sudah memprediksikan jauh-jauh hari itu sebagai alarm buat kita. Mumpung, kalau bahasa orang tua mah, mumpung lagi ada rezeki nih, manfaatin dah untuk sedekah kita. Kan Sayyidina Ali mengatakan, tasoddaqu ala mautakum, bersedekahlah kalian untuk mayit-mayit kalian. Maksudnya buat kita nanti nih, kalau kita meninggal nanti biar ada kita ini simpenannya. Kan harta yang kita milikin adalah harta yang kita sedekahkan di jalan Allah. Itu kan harta kita. Adapun harta kita yang di bawah kasur, ya, yang di celengan, yang di ATM, itu mah bukan harta kita. Milik kita iya, tapi rezeki kita bukan. Artinya kepemilikan kita sejati bukan. Tapi harta kita itu adalah yang kita sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Nabi juga memperingatkan, sedekah yang mana kamu itu terhadap hartamu juga membutuhkan, tapi kamu bersedekah kepada orang lain, itu jauh lebih besar pahalanya. Artinya orang yang sedekah kitanya juga perlu gitu. Itu besar tuh pahalanya di situ. Menjadi tidak berarti ketika kita udah sakit-sakitan, udah mau meninggal baru sedekah gitu. Wah, itu mah emang dia mau ngebekasin gitu. Jadinya sedekahnya itu terpaksa gitu. Jadi sedekah yang terbaik itu adalah sedekah yang kau berikan ketika kamu juga membutuhkan di situ. Ya. Jadi dulu tuh orang tua dulu begitu tuh. Mumpung nih lu lagi jaya, lagi gampang rezekinya, banyak-banyakin dah nyelengin buat akhirat di situ. Kenapa? Karena kalau seandainya kita tunda-tunda, kita punya yang namanya musim kan kita nggak tahu tuh, cobaan kita nggak tahu, ya. Yang namanya apalagi kondisi-kondisi yang tidak diduga kan kita juga nggak tahu di situ. Apalagi kematian kita nggak tahu. Belum lagi anak kita, apakah nanti anak kita itu dapat meneruskan tuh, ya, kebaikan-kebaikan kita? Kan belum tentu juga. Nah, mumpung tuh kita masih diberikan sama Allah harta yang melimpah, kita manfaatkan untuk menabung di akhirat di situ. Ya. Jelasnya kata Nabi itu, if'alit tasadduqa, kerjakanlah olehmu itu at-tasadduqa, bersedekah, bima fadula, dengan apa yang lebih, an hajati man talzamuka, dari kebutuhan orang yang wajib akan dirimu itu, nafaqatuhu, memberikan nafkahnya. Artinya gini, maksudnya kita sedekah, kita pastiin dulu tuh kita punya keluarga, kita punya siapa aja yang kita menjadi tanggungan kita di situ, karyawan kita dan yang lainnya, udah kita pos-posin semua, tapi masih ada lebihan. Nah itu tuh jangan lupa tuh, ya, kita tabungin buat kita nanti gitu. Sepele kan. Yang paling mudah itu kalau di mobil tuh, siapin tuh. Kalau kita punya guru tuh selalu nyiapin 2000-an.
2000-an itu ditukurin tuh ya sama duit yang baru di situ. Kan kalau orang dikasih duit baru kan demen tuh di situ. Nah, jadi setiap dia itu ya ada Pak Ogah gitu, ya selalu dikasih 2000. Istrinya nanya gitu kan. Dikasih mulu gitu kan. Ya ntar ini biarin aja, ini amal gua nanti buat di akhirat tuh. Jawabannya begitu. Kan tadi udah, balik lagi ya biarin aja. Itu kan buat menarik saya punya rizki, dan itu menjadi celengan saya di situ. Ya. Jadi kalau seandainya ada harta yang lebih daripada apa yang menjadi kebutuhan kita punya keluarga di situ, nah kita sedekahin untuk membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan. Qabla urudi jaihatin, sebelum datangnya bencana, sebelum datangnya ya cobaan-cobaan. Tutlifu, yang dapat membinasakan malaka akan hartamu. Ya, kan kita nggak tahu tuh duit, tahu-tahu kemalingan, kontrakan kita kebakaran dan yang lainnya, kan kita nggak tahu di situ. Nah, untuk itu sambil jalan tuh, ya jangan nunggu duit kita banyak dulu. Ya sambil dapat gitu, mama kata dapat setiap bulan itu 10 juta, 2,5%-nya keluarin, begitu. Jangan nunggu banyak dulu. Karena kalau nunggu banyak jadi berat. Orang sedekah yang kecil sama yang berat sama yang gede itu beratan yang berat di situ. Kita punya duit cepet nih, ya kan, 2,5%-nya paling berapa gitu kan, 2.500 gitu, enteng ya kan. Tapi kalau duit kita udah miliaran, wah jadi sayang. Makanya ya sedekah itu yang paling enak tuh pas kita lagi masih susah tuh, ngeluarinnya tuh enteng gitu. 2.500 ya kan. Tapi kalau udah miliaran, triliunan, wah itu kan ada angkanya. Nah itu jadinya susah di sini. Mumpung tuh belum yang namanya datang cobaan bagi harta kita, belum harta kita ini hilang dan sebagainya, nah kita manfaatin. Kenapa? Karena kalau seandainya datang musibah terhadap kita punya harta, fatasiru, maka jadilah kamu fakiron, orang yang miskin, fid daraini, di dunia dan di akhirat. Ya enggak? Kenapa? Ya karena dulu ketika lagi jayanya dia nggak sempet tuh untuk menabung akhiratnya. Dunia mulu yang dia tabung di situ. Kita tahu dia mati, meninggal, belum sempet disedekahkan. Udah gitu warisannya dikasih ke anaknya kagak ngerti, nggak ngaji dan yang lainnya. Ya udah dipoya-poyain dan yang lainnya. Jadi mumpung kita masih ada kesempatan, kita maksimalin tuh kita punya harta untuk celengan kita nanti di akhirat di situ. Jangan sampai kita nggak sempat sehingga kita jadi orang yang miskin baik di dunia maupun di akhirat. Kemudian selanjutnya kata Nabi yang harus kita maksimalkan itu adalah wahayataka qabla mautika, dan maksimalkanlah dan manfaatkanlah olehmu hayataka, masa hidupmu, qabla mautika, sebelum datang kematianmu. Mumpung kita masih hidup nih, kita manfaatin dah untuk nyari bekal yang banyak. Karena tidak ada orang yang paling menginginkan posisi kita di dunia ini, entahkah kita orang kaya, orang miskin, orang yang lagi seneng, orang yang lagi kagak seneng gitu. Itu posisi kita diincar sama siapa? Diincar sama orang yang udah mati. Itu orang yang mati tuh setiap hari tuh dia itu apa namanya kalau bahasa kita tuh? Kalau bahasa kita itu dia itu menginginkan kita punya posisi di situ. Apa bahasanya? Ya cemburu, bukan cemburu. Jadi menginginkan posisi kita. Seakan-akan dia bilang gitu, tong lu mah masih enak tong, masih ada kesempatan untuk menambah amal soleh lu. Kalau saya mah udah nggak bisa. Kenapa? Karena kalau orang udah meninggal itu in qata'a
ya amaluhu, maka terputus amal solehnya dia, amal perbuatan dia itu terputus di situ. Makanya itu orang yang meninggal gitu, dia selalu iri sama kita tuh. Dia ngomong gitu, lu mah enak masih bisa sembahyang, gua mah udah nggak bisa sembahyang. Lu mah enak masih bisa ngadirin pengajian, gua mah udah nggak bisa gitu. Lu mah masih bisa yang namanya beramal soleh, tapi gua mah udah nggak bisa di situ. Nah itu yang selalu diiriin sama orang-orang yang sudah meninggal seperti itu. Bahkan dia itu meminta izin sama Allah, ya Allah hidupkanlah saya sebentar aja, semenit dah, kalau nggak sedetik gitu. Kalau kau berikan kesempatan aku hidup ya semenit gitu, maka aku akan maksimalkan yang 1 menit itu untuk beribadah kepadamu. Kalau seandainya saya nggak beribadah gitu, maka sudah selayaknya saya ini disiksa olehmu ya Allah di situ. Nah begitu. Makanya kata ulama itu kalau kita lagi hidup kita lagi kagak enak dah, nggak punya duit, lagi blangsak, lagi bangpak dan yang lainnya gitu, datang ke kuburan dah tuh, ya kita ngomong di kuburan di situ. Itu pasti orang yang di kuburan ngomong gitu tuh. Nasib lu kayak gimana juga tetap aja lu masih enak gitu. Kenapa? Karena lu masih bisa nambahin amal soleh, masih bisa nambahin kebaikan. Sedangkan saya udah nggak bisa di situ. Ya udah gantian dah gitu. Ya kamu di sini, saya hidup di situ. Ah itu. Nah makanya mumpung kita masih hidup, banyakin kita ibadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Ai jelasnya irtanim. Manfaatkanlah olehmu matalqa, ini qaf nih bukan fa, di situ fa ya. Matalqa sesuatu yang akan kamu jumpai, naf'ahu akan manfaatnya, hu itu ma, ba'da mautika setelah kematianmu. Ya. Nah makanya itu kita harus memanfaatkan apa yang nanti kemanfaatkan itu kita akan raih ketika kita meninggal, yaitu apa? Amal soleh. Ya, sebelum subuh kita sholat 2 rakaat tuh, sunnah fajar, itu pahalanya seperti dunia dan seisinya. Wah itu kan gede banget itu. Ya, menghadiri majelis taklim gitu kan, itu pahalanya luar biasa. Hattal haitan, sehingga ikan-ikan yang ada di lautan itu semuanya memohonkan ampun agar diampuni kita punya dosa. Belum ikan cupang yang di rumah itu kan. Itu ikan-ikan semuanya pada doain kita. Malaikat-malaikat pun sama, menghamparkan sayapnya. Ya. Jadi kita manfaatkan masa hidup kita. Fa inna man mata, maka sesungguhnya orang yang telah meninggal, in qata'a amaluhu, maka terputuslah segala amal-amalnya. Udah nggak bisa nambahin amal, udah nggak bisa nambahin dia punya pahala di situ. Kecuali daripada doa-doa dari anaknya ataupun dari dia punya itu. Makanya Nabi itu mengajarkan kepada kita tuh, wahai umatku, wahai anak Adam, kamu itu usianya 60 tahun. 60 tahun itu juga nggak bersih, kotor gitu. 20 tahun dipotong buat tidur. Ya kan? Kemudian 10 tahun dipakai buat makan, tidur dan yang ada makan, minum, ya. Belum lagi dipakai buat ngelamun gitu kan. Ya paling bersih-bersihnya taruhlah 40 tahun. Kita pakai buat ibadah. Apakah cukup? Ya, 40 tahun kita ibadah itu untuk menjadi bekal kita. Nah, kata Nabi, dikasih tuh yang namanya sebuah bocoran. Kalau kamu pengen kamu punya bekal, amalmu itu terus mengalir, maka kerjakanlah 3 hal ini. Ya. Idza mata ibnu adama in qata'a amaluhu illa min salatin shadaqatin jariyatin. Yang pertama sedekah jariah. Jadi meskipun kita udah meninggal, kalau kita punya sedekah jariah itu ngalir terus. Kita bantu nih masjid, kita bantu ya kan pesantren, kita bantu madrasah, kita sekolahin anak yatim.
Itu selama masjid ini dipakai tuh untuk kegiatan ibadah, itu kita dapat royalti itu. Kita dapat tuh yang namanya pahala-pahala orang yang sholat di situ. Ya, kata Nabi tuh kalau orang yang mukmin cerdas begitu tuh. Ya. Au ilmin yuntafa'u bihi, ataupun dengan ilmu yang bermanfaat. Kita punya ilmu kita ajarin, ya. Ya minimal sama anak kita dah di situ. Yang terakhir awaladin sholihin yad'ulah. Ya, adalah dengan cara mendidik anak yang menjadi soleh agar kelak nanti dia mendoakan kita. Makanya yang punya anak pesantrenin itu aman udah. Kenapa? Karena dia punya ibadah, insya Allah terjamin di situ. Kan enak kalau kita meninggal tuh dari 3 lubang itu tuh, pahala itu selalu mengalir di situ. Itu namanya orang yang cerdas tuh begitu. Kemudian yang terakhir kata Nabi, wa faraghaka qabla syaghalika. Dan manfaatkanlah olehmu faraghaka, waktu luangmu, qabla syaghalika, sebelum datang masa sibukmu. Ya. Kita ini kan belum kawin tuh. Nah, itu masih belum banyak yang dipikirin. Masih banyak waktu. Nah, banyakin ngaji sambil nunggu Allah ngasih jodoh. Nah, kita pakai manfaatin buat ngaji tuh. Ya, ngaji kemana-mana. Ya, jangan sampai kagak ngaji. Ngaji tuh kemana-mana, banyakin ibadah dan yang lainnya. Ya terutama yang ngaji itu tuh, perbanyak ilmu di situ. Mumpung masih waktunya itu masih kosong. Ntar mah kalau udah punya bini gitu, udah punya anak gitu, nah, kesibukannya beda di situ. Waktunya itu udah sibuk di situ. Bi fathhi syini, dengan dibaca fathah shinnya. Syaghalika gitu. Ai jelasnya igtanim faraghaka. Manfaatkanlah olehmu faraghaka, masa luangmu, waktu luangmu, fi hadhihid dari, pada dunia ini, di dunia. Qabla syaghalika, sebelum datang masa sibukmu. Apa itu masa sibukmu? Bi ahwalil qiyamati, dengan huru hara kiamat. Ya. Allati, yang adalah itu huru hara kiamat itu, awwalu manaziliha, adalah awal tempatnya itu, al-qabru, adalah kuburan. Tuh. Kalau di dunia kita masih bisa leha-leha enggak? Masih bisa tidur-tiduran enggak? Masih bisa leyeh-leyeh enggak? Masih bisa. Nah, di sini kata Nabi, jangan istirahat mulu. Fa idza faragta sob. Kalau satu amalan sudah dikerjakan, ganti lagi amalan yang lain. Begitu caranya. Habis sholat ini baca Quran, habis baca Quran mau kita ya melakukan kebaikan yang lainnya. Terus jangan sampai ada masa kosong di situ. Kenapa? Karena kalau seandainya kita di dunia ini banyak nganggurnya, banyak leyeh-leyehnya, banyak ngopinya gitu, nanti di akhirat itu, waduh, kita kepintal-pintal di situ. Kenapa? Karena kalau di akhirat, karena kalau seandainya huru hara kiamat udah datang, itu nggak ada istilah berhenti kita punya waktu itu. Di kuburan terus tuh, munkar nakir selalu nanya terus sampai hari kiamat di situ. Setelah ditanya udah rapi, kalau seandainya, mohon maaf, nauzubillah min dzalik, kalau seandainya dia itu termasuk ya daripada orang yang celaka, itu disiksa itu sampai hari kiamat tuh nggak berhenti. Tsumma baddalna juludan akhara, ketika kulitnya udah hancur dan yang lainnya diganti lagi dengan kulit yang baru. Begitu terus sampai kiamat, nanti dibangkitin, kemudian huru hara lagi tuh, dikumpulin ke padang mahsyar. Ketika kita dibangkitin dari kuburan itu, digiring. Di belakang kita itu malaikat yang ada di 7 lapis langit. Malaikat pertama, malaikat langit kedua, ketiga, semuanya ngumpul di belakang di situ. Kemudian di belakangnya lagi ada lagi yang namanya neraka. Api Api itu yang giring kita nanti ke padang mahsyar di situ. Nggak ada nggak ada istirahatnya. Terus seperti itu. Nggak ada jedanya.
Kali gitu ngopi dulu gitu, bentar ngopi dulu ya, malaikat ditendang sama malaikat Zabaniyah gitu kan. Ya, kagak ada, makanya jangan malas dulu di dunia di situ. Nah, untuk itu kata Nabi, mumpung kita nih masih ya punya waktu luang di dunia ini, maksudnya waktu luang tuh kesempatan maksudnya. Kita nih masih ada kesempatan nih. Hidup di dunia berarti kita masih ada kesempatan. Bahkan Imam Ghazali mengatakan, kenapa hari ini kita masih hidup? Kata Imam Ghazali, ya karena Allah masih ngasih kita kesempatan tuh untuk memanfaatkan waktu luang kita di situ. Makanya kita pergunakan untuk ibadah pada Allah Subhanahu wa taala, biar nanti ketika di kuburan, di padang mahsyar, di akhirat kita istirahat di situ. Ya. Karena apa? Karena orang yang ketika di dunianya dia itu ya bercapek-capean, maka nanti di akhirat dia itu istirahat. Ya. Ya nanti di kuburan ya dia raudhah min riyadil jinan. Dia di situ rebahan di situ. Ya tafarrajuna, mereka mengisi kekosongan itu ya bi ni'matillahi, dengan nikmat yang Allah kasih di situ. Sampai kiamat dia nungguin tuh. Kadza naqalahu Al-Azizi. Seperti demikian itu dinukil oleh Imam Al-Azizi anil Minawi, daripada ya Al-Minawi. Fahadhil khamsatu, maka 5 perkara ini nih, masa muda ya, masa sehat, masa kaya, masa hidup ya, masa luang waktunya, la yu'rafu, tidak ada yang, ataupun la ya'rifu, tidak ada yang mampu mengetahuinya, qadraha, akan kualitas yang 5 itu tuh, betapa berharga yang 5 hal tadi tuh, illa ba'da zawaliha, kecuali setelah hilangnya 5 lawanan yang tadi tuh. Ya. Jadi kualitas, betapa ya luar biasa istimewanya 5 hal itu nggak ada yang tahu tentang ya kualitasnya itu yang 5 itu, kecuali kalau udah nggak ada di situ. Kan biasanya kalau sudah tiada baru terasa. Bang Jaiz. Iya, orang kalau udah tua baru tuh dia nyesel gitu. Ya, dulu waktu muda ngapa gua mainan botol dulu gitu. Begitu. Ya, dulu ketika masih sehat, kenapa gua nggak ibadah, nggak rajin ngaji. Sekarang udah begini, udah eyot dan yang lainnya. Itu begitu. Jadi betapa keistimewaan yang 5 itu tuh, ya, itu tidak bisa kita ketahui itu kualitasnya itu, kecuali ketika udah nggak ada. Makanya orang yang udah meninggal baru terasa tuh, ya Allah dulu kenapa pas lagi hidup, kenapa saya tidak manfaatin umur saya itu untuk beribadah kepadamu ya Allah. Kata Allah, ya udah telat. Ya dulu kenapa nggak ingat? Bukankah di situ ada ayat-ayatku, ada Al-Quran, ada ayat kauniyah dan yang lainnya. Rawah hadzal haditsa, meriwayatkan akan hadis ini Al-Hakimu oleh Imam Hakim, wal Baihaqi dan oleh Imam Al-Baihaqi. An Ibnu Abbasin, ya daripada Ibnu Abbas, bi isnadin hasanin, dengan sanad yang hasan. Rawahul Imam Ahmad wa Abu Naim wal Baihaqi an Amr bin Maimun. Ya, diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Naim, Baihaqi dan Amr bin Maimun. Satu lagi. Wal maqalatu tsaniyata asyrata, adapun makalah yang ke-12, an Yahya bin Mu'adzin Ar-Razi rahimahullah, daripada Yahya bin Mu'adz Ar-Razi rahimahullah. Apa kata beliau? Man kathura syab'uhu kathura lahmuhu. Man kathura syab'uhu, barang siapa yang banyak kenyangnya, ya perutnya kenyang mulu, kathura lahmuhu, maka akan banyak pula dagingnya, banyak pula gajihnya, lemaknya.
Bi khilafi man kathura akluhu, berbeda dengan orang yang banyak makannya, bisababi hiddati dzikri, dengan sebab volume atau intensitas dia itu berzikir. Fala yadurru, maka tidak mengapa. Jadi orang yang banyak kenyangnya maka akan banyak dagingnya dan lemaknya sehingga dia malas ibadah. Tapi banyak makannya orang yang banyak zikir itu mah dikecualikan tuh. Ini kudu bahasanya kudu dibedakan juga. Iya, beda antara banyak kenyang sama banyak makan. Kalau banyak kenyang mah memang kenyang mulu perutnya gitu. Kalau banyak makan kan belum tentu kenyang deh. Sini makan, sini kayak orang ngaji kan gitu. Ngaji di sini makan. Ya, tempat sini makan, ini makan gitu. Belum tentu kenyang. Nah, orang yang zikir itu ya nanti dijelasin di sini, ya. Li'anna ba'dal awliya'i, bahwasannya sebagian para wali-walinya Allah itu thariqatuhum, ada yang thariqah mereka itu kasratul akli, banyak makan. Nah, ini kita boleh nih jadi wali dari jalur ini nih, banyak makan. Bukan banyak kenyang ya, tapi banyak makan. Kenapa? Lisur'ati inhidamit ta'ami, karena cepatnya tercerna itu makanan, bihararati athari dzikri, dengan panasnya bekas zikir. Fa innahu, maka sesungguhnya zikir itu kannari, seperti api. Jadi orang kalau zikir itu hawanya panas karena dia khariqah, dia itu membakar yang namanya itu sifat-sifat ya binatang yang ada di dalam diri kita tuh. Sifat-sifat yang buruk tuh dibakar sama kita punya zikir. Itu yang secara lahiriah. Kalau secara lahiriah. Kalau secara jasmaninya, secara zohirnya, itu makanan-makanan yang kita makan kalau kita timpalin dengan zikir itu cepat tercerna gitu. Makanya kalau orang banyak makan, zikirnya kagak ya jadinya gede. Iya. Jadi kudu diimbangin, makan banyak ya zikirnya juga kudu banyak tuh. Kenapa? Karena zikir itu bisa mempercepat pencernaan kita punya makanan di situ. Panas di situ. Ya namanya khariqah gitu kan. Dia membakar di situ. Jadi nggak orang-orang yang pengen kecilin perut, ngecilin badan gitu, banyakin zikir aja. Nggak usah nge-gym, nggak usah olahraga, nggak usah pakai terpal gitu kan. Banyakin aja zikir tuh. Nah itu insya Allah tuh. Ya. Bi khilafis sholati 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam. Berbeda dengan bersolawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa inna atharoha, maka sesungguhnya efek daripada bersolawat kepada Nabi baridun, itu dingin. Bedanya zikir sama solawat tuh. Makanya kalau orang zikir kan rada-rada galak gitu kan. Jadi kalau orang banyakkan zikir itu maka efeknya itu panas. Cuman sunnah tuh kalau habis zikir jangan langsung minum. Biarin dulu kira-kira setengah jam, nah, baru kita minum. Kenapa? Karena pembakaran itu biar nggak padam di situ. Biarin lagi ngebakar tuh sifat-sifat buruk kita di situ. Tapi beda sama sholawat. Kalau kita banyakin sholawat, orangnya adem, ayem gitu. Kenapa? Karena efek sholawat gitu. Tapi jangan ini juga gitu. Lu diem mulu banyak sholawat ya. Ya enggak juga, mungkin lagi puyeng. Wa man kathura lahmuhu, dan barang siapa banyak dagingnya, banyak gajihnya, kathurat syahwatuhu, maka banyak pula keinginannya. Orang kalau banyak makan, maka otomatis semua anggota tubuhnya itu berkeinginan di situ. Ya kan, orang kalau seandainya udah kenyang gitu kan, wah, dia langsung ayo siap gitu kan. Supir kalau belum makan lemes dia, nggak mau berangkat. Falladhi yutfi'u syahwata, maka sesuatu yang dapat memadamkan syahwat seseorang, huwal ju'u, adalah rasa lapar. Waman kathurat syahwatuhu, barang siapa yang banyak syahwatnya,
banyak keinginan duniawinya, kasurat dzunubuhu, maka banyak pula dosa-dosanya. Kenapa? Ya karena dia makin tersibukkan dengan kesibukan-kesibukan dunia, kesibukan-kesibukan yang diingini oleh syahwat nafsunya, pengen ini, pengen itu, pengen ono dan yang lainnya. Sehingga apa? Allah terhijab dari dunia itu tuh. Allah terhijab daripada akwan-akwan tadi tuh. Ya, daripada hal-hal yang kita senangi. Kan kalau kita semakin cinta sama dunia, maka Allah itu kan jauh di situ. Ah itu tuh, karena kita semakin menghijab Allah dengan dunia yang kita sibuki, itu dianggapnya dosa kalau bagi orang tasawuf di situ. Wahia, dan adalah itu syahwat, itu dosa-dosa, allati tahjabuhu, yang dapat menghalangi dia itu anillahi ta'ala, daripada Allah ta'ala. Kan orang kalau nggak punya kesibukan, nggak ada keinginan dunia, pasti yang ada kesibukan akhirat, kesibukan sama Allah di situ. Tapi kalau dia punya kesibukan nafsunya gitu, pengen ini, ya kan, taruhlah dia beli motor, seneng sama motor, maka kesibukannya kan motor tuh di situ. Dia seneng sama apa lagi? Sama handphone, maka handphone yang menjadi kesibukan dia. Makanya ulama mengatakan, man ahabba syai'an udziba bihi. Barang siapa yang mencintai sesuatu, maka Allah akan azab dengan sesuatu itu. Maksudnya gimana? Maksudnya sesuatu yang kita cintai itu kita dibudakin sama dia. Ya kan? Bolak-balik, ya kan? Benerin motor gitu kan, di bore up atau di yang lainnya gitu kan. Gimana caranya biar kenceng nih, biar bolak-balik mulu. Ya, ataupun kita demen sama piaraan. Ya kan, pagi-pagi kita bangun kita mandiin burung murai kita kan, padahal yang punyanya belum mandi. Itu maksudnya, man ahabba syai'an udziba bihi. Barang siapa yang mencintai sesuatu, maka Allah siksa dia itu dengan sesuatu itu. Sesuatu itu akan mengekang kita, sesuatu itu akan menyibukkan kita dari Allah, maksudnya di situ. Untuk itu lepasin tuh syahwat-syahwat kita, keinginan-keinginan dari nafsu kita lepas di situ. Jangan diturutin. Kalau diturutin, kita dibudakin nama dia di situ. Waman kathurat dzunubuhu, ya. Dan barang siapa yang banyak dosa-dosanya, qasa qalbuhu, maka akan keras hatinya. Orang kalau kebanyakan dosa, hatinya keras di situ. Susah nerima yang namanya kebenaran di situ. Itu mengapa iblis itu, dia itu bukannya minta maaf sama Allah, tapi justru dia itu malah menantang. Itu karena apa? Ya karena tadi tuh, dosanya kagak ditaubatin. Beda sama Nabi Adam. Kalau Nabi Adam dia tobat. Falam yaqbalil mawa'idho, maka dia tidak bisa menerima nasihat-nasihat. Orang kalau kebanyakan dosa susah dibilanginnya, wangkeng. Waman qasa qalbuhu, dan barang siapa yang keras hatinya, ghariqa, maka dia akan tenggelam fi afatid dunya wa zinatiha, pada kerusakan-kerusakan dunia, wa zinatiha, dan gemerlapnya dunia. Orang yang hatinya keras, maka orientasi hidupnya itu adalah dunia dan gemerlapnya di situ. Bukan Allah yang menjadi prioritas dia dalam hidup di situ. Bukannya beribadah kepada Allah, tapi dunia yang jadi prioritas dia kalau hatinya keras di situ.